Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Putri Salsabila dari kelompok 6D, NIM 23011119130169. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Sebelum kita menghitung untuk mengetahui heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik, kita harus mengetahui dulu latar belakang, tujuan, dan manfaat kita melakukannya. Kebutuhan akan susu dan daging sapi di Indonesia setiap tahunnya sangat meningkat, terus-menerus meningkat, sehingga peternakan sapi merupakan sektor yang menguntungkan apabila dikembangkan. Salah satunya adalah peranakan sapi ongol atau sapi PO. Sapi PO diternakan untuk diambil daging dan susunya. Nah, untuk menjaga kualitasnya dan produktivitasnya, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena produktivitas itu juga akan diturunkan ke keturunannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah genetik. Nah, produktivitas dan kualitas ternak ini dapat dihitung menggunakan heritabilitas. Apabila heritabilitas mendekati 0, itu artinya heritabilitasnya rendah dan kualitasnya kurang baik. Dan apabila heritabilitas itu mendekati 1, itu artinya heritabilitasnya tinggi dan hasilnya baik, kualitasnya baik. Sifat-sifat pada ternak itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk mengetahui apakah sifat ini berhubungan dengan sifat yang lain atau tidak, kita bisa menghitungnya menggunakan korelasi genetik. Contohnya yang bisa dihitung adalah hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi pada sapi PO. Kemudian, untuk mengetahui apakah sifat atau produktivitas itu bisa diturunkan ke keturunannya atau tidak, kita bisa menghitungnya menggunakan repeatabilitas. Nah, selain faktor genetik, itu semua juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tujuan dari praktikum ini adalah agar kita mampu memahami dan mengetahui cara menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, kita juga akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan manfaatnya saat diaplikasikan secara langsung. Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, sehingga bisa mengaplikasikannya secara langsung dan bisa meningkatkan kualitas ternak. Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak, materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilaksanakan pada hari Senin 6 Oktober 2020 di Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang dan disiarkan di channel YouTube Lab GPR Undip. Materi yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak ini adalah alat yang berupa alat tulis dan kalkulator, dan juga bahan yang berupa data bobot sapi dan bobot lahir sapi PO dengan 4 ekor pejantan yang mengawini 5 ekor betina dan menghasilkan 20 keturunan atau anak. Metode praktikum ilmu pemulihan ternak dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah video di channel YouTube Lab GPR Undip dilihat dan dicermati. Kemudian data dibuat oleh praktikan dengan jumlah minimal 20 data. Setelah itu data dikonsultasikan kepada asisten pembimbing. Setelah disetujui, baru kita membuat perhitungan data tersebut, yaitu perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Setelah itu perhitungan dikonsultasikan kepada asisten pembimbing. Setelah disetujui, dilakukanlah pembuatan laporan. Setelah pembuatan laporan disetujui, baru kita membuat video dan diupload di channel YouTube. Ini yang pertama kita hitung adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Di sini sudah terdapat tabel yang berisi data bobot lahir 1. Kemudian dari tabel didapatkan hasil Y sama dengan 227,1, Y kuadrat IK sama dengan 2584,7. Sebelum menghitung heritabilitas, kita perlu menghitung beberapa hitungan yang lain. Yang pertama harus dihitung adalah faktor koreksi atau FK. FK rumusnya Y kuadrat per N. Di sini FK-nya hasilnya 2578,7.
Kemudian, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya adalah sigma I, YI kuadrat per NI dikurangi FK. Hasilnya 0,9. Kemudian, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya adalah sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, YI kuadrat per NI. Hasilnya adalah 5,1. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS. Cara menghitungnya, DBS sama dengan S dikurangi 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Menghitungnya adalah N dikurangi S. Hasilnya di sini adalah 16. Kemudian ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumusnya adalah JKS dibagi DBS. Di sini hasilnya adalah 0,3. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya adalah JKW per DBW. Di sini hasilnya adalah 0,32. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Di sini hasilnya adalah 0,32. Kemudian KTHW itu cara menghitungnya sama dengan menghitung KTW. Yaitu hasilnya sama 0,32. Kemudian ada KTHS atau kuadrat tengah harapan antar pejantan. Di sini KTHS cara menghitungnya KTHS sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya minus 0,004. Kemudian heritabilitas. Heritabilitas di sini nilainya minus 0,05. Kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan adalah minus 0,05. Artinya nilai heritabilitas kurang dari rentang yang diterapkan. Kemudian yang kedua ada pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Di sini sudah ada tabel yang berisi data bobot sapi 1. Dari tabel diketahui Y sama dengan 2053,1, Y kuadrat IK sama dengan 210.772,67. Sama seperti sebelumnya, untuk mengetahui atau menghitung heritabilitas, kita perlu menghitung beberapa hal. Yang pertama ada faktor koreksi atau FK. Di sini hasilnya 210.760,99. Kemudian ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Di sini hasilnya 4,032. Kemudian ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Di sini hasilnya 7,05. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS. Di sini hasilnya 3. Kemudian ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Di sini hasilnya 16. Kemudian ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Di sini hasilnya 1,344. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Di sini hasilnya 0,48. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Ini cara menghitungnya sama dengan KTW, jadi hasilnya juga sama 0,48. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Di sini hasilnya 0,17. Setelah menghitung itu semua, kita baru bisa menghitung heritabilitas. Di sini hasil heritabilitasnya didapatkan 1,05. Kesimpulan dari nilai heritabilitas yang didapatkan. Hasil heritabilitas yang didapatkan adalah 1,05. Ya, artinya nilai heritabilitasnya melebihi rentang yang telah ditetapkan. Kemudian setelah kita menghitung heritabilitas, kita akan menghitung korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi. Di sini sudah ada data bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Dari tabel diketahui sigma X-nya 227,1, sigma Y-nya 2053,1, dan sigma XIK-YIK 23.317,78. Untuk menghitung korelasi genetik, kita perlu menghitung beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah faktor koreksi atau FK. Rumusnya X dikali Y dibagi N. Hasilnya 23.312,95. X yang di sini adalah dimaksud sigma X dan Y-nya tuh sigma Y. Kemudian jumlah hasil kali antara anak pejantan. JHKS. Di sini hasilnya 1,32. Kemudian jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Di sini hasilnya 3,51. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS. Di sini hasilnya adalah 3. Kemudian ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Di sini hasilnya adalah 16. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Di sini hasilnya adalah 0,44. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Di sini hasilnya adalah 0,22. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan. HKRHW ini atau KOV atau HKRW. Jadi hasilnya sama
sama dengan 0,22. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS atau COP-S. Di sini hasilnya 0,044. Setelah itu kita baru bisa menghitung korelasi genetik. Di sini korelasi genetik hasilnya didapatkan minus 0,00544. Setelah menghitung korelasi genetik, kita akan menghitung repeatabilitas. Repeatabilitas ini terbagi menjadi repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Yang pertama kita hitung adalah antar kelas. Data yang dibutuhkan adalah data bobot lahir 1 dan bobot lahir 2. Kemudian rumus repeatabilitasnya adalah sigma xy dikurangi dalam kurung sigma x kali sigma y dibagi n dibagi akar sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat per n dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y kuadrat per n. Di sini repeatabilitas luar kelasnya didapatkan hasil 0,19. Kemudian nilai repeatabilitas dalam kelas. Data yang dibutuhkan itu adalah bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Y-nya sama dengan 3697,9, M-nya ada 20, dan MI-nya ada 3. Untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas, kita perlu menghitung beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama ada FK atau faktor koreksi, itu menghitungnya sigma y kuadrat dikurangi m, hasilnya 379.846,23. Kemudian menghitung jumlah kuadrat antara individu atau JKB. Itu rumusnya sigma y kuadrat per mi kurangi fk, hasilnya 3,57. Kemudian menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, yaitu sigma i, sigma j kuadrat ij dikurangi sigma i y kuadrat per mi, hasilnya 6,43. Kemudian ada derajat bebas antar individu atau DBB. Itu rumusnya N dikurangi 1. Hasilnya adalah 11. Kemudian ada derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sama dengan N dalam kurung MI dikurangi 1. Hasilnya adalah 24. Kemudian ada kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumusnya adalah JKB dibagi DBB. Hasilnya adalah 0,32. Kemudian ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumusnya adalah 6,43 dibagi DBW, hasilnya 0,27. Kemudian ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Itu sama dengan KTW, jadi hasilnya juga sama 0,27. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar individu. Itu KTHB. Itu rumusnya KTB dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya sama dengan 0,0167. Setelah itu kita baru bisa menghitung repeatabilitasnya. R sama dengan KTHB dibagi KTHB ditambah KTHW. Hasilnya 0,058. Ke pembahasan. Yang pertama, tentang heritabilitas. Heritabilitas adalah besaran atau parameter untuk mengukur keragaman genetik terhadap keragaman fenotipik dalam suatu populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamila et al. 2014 yang menyatakan bahwa heritabilitas adalah parameter genetik yang mempengaruhi kemajuan seleksi yang digunakan untuk mengukur keragaman suatu genotip yang disebabkan faktor genetik dalam sebuah populasi. Nah, rentang nilai heritabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Heritabilitas rendah apabila nilai berkisar 0 sampai 0,15. Yang ditandai dengan ternak di dalam populasi memiliki penampilan yang kurang baik dan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Heritabilitas sedang itu rentangnya 0,15 sampai 0,30. Dan heritabilitas tinggi itu rentangnya 0,30 sampai 1. Yang ditandai dengan ternak memiliki penampilan yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Handila et al. 2019. Yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas itu biasanya berkisar antara 0,10 sampai 0,82. Hasil dari perhitungan heritabilitas yang saya dapatkan pada bobot lahir adalah minus 0,05, yang artinya kurang dari rentang heritabilitas. Pada bobot sapi, nilai heritabilitasnya 1,05, yang artinya melebihi rentang nilai heritabilitas. Hasil ini bisa dikatakan tidak memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena data atau sampel yang saya punya kurang valid, karena bentuk datanya adalah data dummy. Faktor lain yang mempengaruhi hasil pengukuran heritabilitas diantaranya adalah karakter populasi, sampel genotip yang diteliti,
metode perhitungan, evaluasi genotip, terjadinya ketidakseimbangan pautan, dan ketelitian selama penelitian. Kemudian ada korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan antara sifat secara genetik yang disebabkan oleh ekspresi gen. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariana 2018 yang menyatakan bahwa korelasi genetik menjelaskan hubungan keeratan karakter antar genotipik yang biasanya dihitung untuk mengetahui apakah karakter yang saling berhubungan dapat diperbaiki secara bersama-sama. Hasil yang didapatkan dari perhitungan korelasi genetik di atas adalah minus 0,00544, yang artinya korelasi genetik negatif tinggi. Hal ini memenuhi standar karena masih termasuk dalam rentang nilai korelasi genetik. Rentang nilai pada korelasi genetik itu berkisar dari minus 1 sampai 1. Nilai repeatabilitas negatif tinggi berkisar antara minus 1 sampai minus 0,6. Negatif menengah minus 0,5 sampai minus 0,4. Negatif rendah minus 0,3 sampai minus 0,2. Kemudian mendekati 0 itu minus 0,1 sampai 0,1. Positif rendah 0,2 sampai 0,3. Positif menengah 0,4 sampai 0,5, dan positif tinggi 0,6 sampai 1, yang artinya terdapat hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Hapsari 2014 yang menyatakan bahwa korelasi ini berfungsi untuk menentukan hubungan dua karakter atau lebih. Nah, korelasi positif itu memiliki artian karakter tersebut berhubungan secara searah atau saling berhubungan. Sebaliknya, korelasi negatif itu menandakan kedua sifat tersebut tidak saling berhubungan atau tidak searah. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik itu diantaranya adalah faktor lingkungan dan faktor genetik itu sendiri. Kemudian ada repeatabilitas. Repeatabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk menghitung ragam total atau sifat pada suatu populasi. Digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna et al. 2020 yang menyatakan bahwa repeatabilitas adalah pengukuran sifat-sifat selama hidup ternak yang merupakan batas maksimal pewarnaan sifat yang berfungsi untuk memperkirakan produktivitas ternak. Repeatabilitas terbagi menjadi repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu. Sedangkan dalam kelas itu digunakan untuk menduga apabila setiap individu itu mempunyai lebih dari dua data atau dua sifat. Nah, hasil yang didapatkan dari perhitungan repeatabilitas antar kelas di atas adalah 0,19 dan repeatabilitas dalam kelasnya sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan bahwa repeatabilitas memenuhi standar karena masih termasuk dalam rentang repeatabilitas. Nah, rentang repeatabilitas itu berkisar dari 0 sampai 1. Repeatabilitas mendekati 0 memiliki artian sebuah sifat itu sangat sulit untuk diulang. Kalau kurang dari 0,2 itu dikatakan rendah, 0,2 sampai 0,4 dikatakan sedang, lebih dari 0,4 dikatakan tinggi, dan repeatabilitas yang lebih dari 0,4 mendekati 1 itu memiliki artian suatu sifat memiliki peluang besar yang tinggi untuk diulang. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah lingkungan, genetik, dan penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Awalia et al. 2019 yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas diantaranya adalah waktu penelitian, keadaan lingkungan, metode analisis yang digunakan, dan jumlah ternak yang diamati. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pada sapi PO sebesar minus 0,05 dan 1,05 yang menunjukkan bahwa nilai heritabilitas kurang dari rentang dan melebihi rentang. Hal ini disebabkan karena validasi data yang kurang karena datanya merupakan data dummy. Kemudian nilai korelasi genetik bobot sapi dan bobot lahir sapi diperoleh minus 0,0054 yang menunjukkan bahwa sifat bobot lahir berkorelasi genetik berderajat sangat rendah dengan sifat bobot sapi. Sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas masing-masing 0,19 dan 0,058. Hal ini menunjukkan estimasi nilai repeatabilitas yang berbeda antara repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.